Oke, baik. Selamat datang di perkuliahan pertemuan kelima. Jadi pada hari ini, karena dilaksanakan pada hari libur, jadi saya sengaja kembali membuat video perkuliahan agar teman-teman bisa mengaksesnya lebih free ya, lebih fleksibel. Yang penting teman-teman bisa menyaksikan ataupun memperhatikan materi di pertemuan kali ini. Melanjutkan diskusi pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mendiskusikan satu tema tentang tujuan dan fungsi komunikasi, yang nanti dalam beberapa konteks kita akan menghubungkan tujuan dan fungsi komunikasi ini sesuai dengan fokus kajian kita, yakni di sektor organisasi publik, seperti itu. Nah, adapun tujuan komunikasi itu bisa dimaknai secara sederhana sebagai sebuah komunikasi itu adalah perubahan pandangan. Jadi tujuan dari komunikasi itu bagaimana kita bisa merubah pandangan, sikap, perilaku, atau pemikiran yang telah tertanam sebelumnya kepada hal yang baru setelah terpapar oleh informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kemarin kan kita sudah menjelaskan apa itu komunikator, apa itu komunikasi pesan dan semacamnya sebagai unsur komunikasi. Nah, dalam hal ini tujuan komunikasi itu berarti salah satunya bisa merubah pandangan gitu, merubah sikap, ada satu hal yang berubah gitu, ataupun perilaku, ataupun istilahnya aktivitas juga gitu. Ketika seorang komunikator memberikan pesan, dalam hal ini misalnya ketika pemerintah memberikan pesan tertentu, diharapkan komunikan dalam hal ini bisa jadi masyarakat ataupun stakeholder merubah pandangannya ataupun merubah sikap-sikapnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Walaupun memang pada realitasnya tidak sesederhana itu juga sih gitu. Selalu ada dialektika dalam konteks komunikasi, khususnya dalam komunikasi sektor publik gitu. Kayak seperti contoh-contoh di minggu pertemuan lalu ya, kita mendiskusikan bagaimana bentuk komunikasi dari pemerintah saat ini, misalnya dengan diskusi di awal soal statement dari pemerintah yang bilang bahwa bila menurut pemerintah hoax adalah hoax, ya berarti ada hoax. Berarti kalau menurut pemerintah hoax ya hoax gitu. Nah itu kan ya sebenarnya kan ada upaya juga kan dari pemerintah kepada publik, kepada masyarakat, merubah pandangannya gitu, merubah pandangannya terhadap apa yang sebelumnya dinilai oleh masyarakat itu bisa berubah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tapi kan feedbacknya ya nggak sesederhana itu juga. Tidak lantas gara-gara pemerintah bilang kayak gitu kita mengiyakan ya. Kita tidak bisa mengaminkan begitu saja. Justru yang ada malah publik ataupun masyarakat jauh lebih kritis gitu terhadap statement ataupun dari komunikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya kayak gitu. Adapun menurut Effendi, tujuan komunikasi yang lainnya bisa ada 4 gitu. Bagaimana tadi mengubah sikap, mengubah opini, pendapat, pandangan, mengubah perilaku, dan juga mengubah masyarakat. Nah ini jelas tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi teman-teman ketika nanti misalnya teman-teman dalam posisi sebagai seorang pejabat publik ataupun birokrat, karena birokrat itu ya pada dasarnya ya dalam tanda kutip dia selalu menjadi PR dari pemerintahan gitu.
setiap aktivitasnya, setiap komunikasinya, setiap perilakunya itu akan selalu disorot sebagai representasi dari pemerintah gitu. Nah, dalam hal ini tentu menjadi ya PR bagi teman-teman bila nanti teman-teman menjabat posisi strategis tertentu, inilah tujuan komunikasi yang harus dibangun gitu. Bagaimana mengubah sikap ataupun mengubah opini, makanya kan ada istilah opinion leader juga itu dalam beberapa, kalau kita menyimak studi-studi kebijakan publik, bagaimana opini publik itu dibangun, terus kemudian dikontestasi sedemikian rupa kan, nah di sana kan muncul akhirnya kan bagaimana komunikasi itu ditujukan untuk merebut pengaruh gitu antara beberapa organisasi pendorong dalam sebuah kebijakan misalnya kayak gitu. Lalu tujuan komunikasi menurut pendapat yang lain juga bisa dibagi menjadi dua kepentingan. Pertama, kepentingan menurut sumber dan menurut kepentingan komunikat ataupun sasaran. Gitu. Itu menurut Scrum. Jadi kalau menurut kepentingan sumber, tujuan komunikasi itu pertama tadi ya sama satu irisan juga memberikan informasi, mendidik. Nah, mungkin di sini saya sedang berupaya melakukan komunikasi ke teman-teman dalam maksud untuk mendidik ya dalam arti itu. Ya ada setiap edukasi itu kan pasti dibutuhkan media komunikasi. Dalam hal ini, dalam kesempatan saat ini, untuk sementara saya menggunakan video sebagai bentuk komunikasi dalam mendidik ke teman-teman. Lalu kemudian kepentingan sumber dari komunikasi, tujuannya yang selanjutnya adalah bisa menyenangkan atau menghibur. Nah, jadi ya ketika teman-teman bisa menghibur, misalnya ya dengan joke, dengan apa canda-candaan itu juga salah satu dari bentuk dan tujuan kode komunikasi gitu. Terus kemudian menyenangkan dan menganjurkan suatu tindakan ataupun yang hal-hal yang bersifat persuasif. Lalu menurut kepentingan komunika ataupun sasarannya, tujuan komunikasi itu pertama ya bagaimana kita bisa memahami informasi, bagaimana bisa mempelajari, menikmati, menerima atau menolak anjuran. Nah, dalam hal ini dalam memahami informasi itu tidak sebatas akan selalu diakhiri dengan menerima, tapi bisa jadi tujuan dari komunikasi itu ya kita bisa menolak anjuran gitu. Nah, dalam konteks yang kemarin ketika kita bicara bahwa komunikasi itu adalah hasrat dari demokrasi, saat ini selalu apa ya, narasi besar narasi dominan dalam demokrasi itu selalu menyebut bahwa konsensus ataupun kesepakatan itu sebagai hal yang wajib adanya dari demokrasi gitu. Padahal kalau kita membacanya secara lebih dalam ataupun secara lebih kritis, konsensus tersebut bila dimaknai sebagai suatu hal yang sepakat secara instrumental saja, asal sepakat itu justru bisa jadi bermasalah. Makanya hal yang menghidupkan dan mengaktifkan demokrasi sebenarnya alih-alih konsensus justru adalah disensus atau bentuk-bentuk dari penolakan ataupun ketidaksetujuan dari sebuah kebijakan. Maksudnya tidak alih-alih semuanya sepakat lalu kemudian demokrasi lancar gitu. Tidak. Justru yang bagaimana demokrasi itu agar lancar, bagaimana demokrasi itu bisa jadi benar-benar demokratis, bisa hidup, harus dibarengi dengan hal-hal yang bersifat disensus tadi gitu, ketidaksepakatan gitu. Makanya di sini dalam komunikasi ini, ketika misalnya si para komunikan itu bisa menolak
anjuran dari si komunikator, nah itu dialektika yang muncul dari komunikasi di dalam pemerintahan misalnya. Gitu. Itu hal yang wajar itu. Nah, bahkan sekarang lagi kalau kita perhatikan cukup lagi ada ya cukup ramai soal bagaimana masyarakat sipil ingin melakukan pembangkangan gitu. Ya, pembangkangan itu kan suatu hal yang dengan sengaja, dengan secara sadar melakukan hal-hal yang tanda kutip ilegal gitu, untuk ya memberikan istilahnya tuh respon terhadap ketidaksepakatan dari hal yang dilakukan oleh pemerintah ataupun negara kayak gitu. Ya dengan misalnya tidak bayar pajak lah, ataupun sengaja melakukan kesalahan apapun gitu. Nah, itu menarik juga sebenarnya sebagai bentuk studi penelitian gitu. Kalau misalnya teman-teman istilahnya tuh riset, mungkin di Lampung pernah ada bentuk-bentuk public disobedience gitu, penolakan atau pembangkangan publik gitu. Itu menarik juga. Oke, lanjut. Sedangkan tujuan komunikasi menurut pakar yang lain, dan ternyata Rian Nugroho, tujuannya itu menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. Sedangkan menurut Katz and Robert Kahn, tujuan dari komunikasi itu adalah pertukaran informasi. Jadi, ya di sini mungkin saat ini saya sedang mencoba melakukan pertukaran informasi ke teman-teman gitu. Ya walaupun karena bentuknya video, komunikasinya masih bersifat satu arah gitu. Tapi kan ketika ini di-share ke WhatsApp grup misalnya, dan teman-teman berikan respon tertentu, nah itu kan ada pertukaran informasi gitu dari teman-teman gitu. Ya saya harapkan juga teman-teman ada feedback juga gitu dalam materi ini gitu. Akan tetapi komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi ataupun pesan saja, tetapi komunikasi itu juga bisa dilakukan seseorang dengan pihak lainnya dalam upaya membentuk suatu makna serta mengembangkan harapan-harapannya, kayak gitu. Oke, lanjut. Tujuan komunikasi yang lain menurut Wijaya, pertama supaya kita bisa menyampaikan, kita sampaikan dapat mengerti sebagai komunikator, kita juga harus menjelaskan kepada para sasaran ataupun komunikan dengan sebaik-baiknya dan tuntas gitu, sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa yang kita maksud. Kemudian kita juga harus memahami orang lain di sini. Nah, ini tampaknya kalau generasi milenial, ya teman-teman semua ya harus punya kepekaan yang lebih ya dalam memahami gitu, memahami sekitar, memahami sejawat, memahami orang lain. Misalnya, ya saya tahu banyak di antara teman-teman, dan bahkan saya sendiri gitu, ketika berkomunikasi dengan sejawat ya apa istilahnya tuh, ya bahasanya bahasa selengean gitu, bahkan cenderung kasar gitu. Ya saya sih tidak terlalu bermasalah. Saya tipe orang yang tidak terlalu melihat bahwa hal-hal sifat moralistik itu menjadi suatu hal yang penting-penting banget gitu. Tapi kan tetap harus bisa memahami juga gitu. Kan nggak juga kan, misalnya teman-teman biasa ngomong apa misalnya anjay apa segala rupa gitu misalnya ke teman-teman sepantaran teman-teman ataupun adik kelas kalian gitu. Tapi kalian kan tidak mungkin mengucapkan itu ke dosen misalnya ataupun ke orang-orang yang lebih senior gitu, lebih tua. Nah, hal itu pun juga tentu harus bisa bisa dikontekstualisasi untuk memahami dalam berkomunikasi. Lalu supaya komunikasi ataupun gagasan dari komunikasi itu bisa diterima orang lain, kita juga harus berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan yang persuasif, bukan memaksakan ya. Syukur-syukur sih, walaupun memang dalam konteks negara ya, sebenarnya negara ya punya fungsi represif juga, punya fungsi kekerasan juga. Kalau memang misalnya masyarakat misalnya tidak diatur versi pemerintah gitu ya. Nah, tapi ya komunikasi yang baik ya komunikasi yang persuasif.
jauh sebelum Jokowi menjadi presiden, saat Jokowi menjadi seorang wali kota Solo, sempat ramai dan sempat diperbincangkan menjadi salah satu benchmark dalam bagaimana membangun pola komunikasi yang baik antara pemerintah dengan misalnya masyarakat PKL misalnya. Yang saat itu kan ada relokasi dan sedemikian rupa kalau biasanya kan di beberapa pemerintah itu daerah itu kan ketika ada relokasi itu langsung dengan sifat yang apa istilahnya itu langsung melakukan penggusuran, tidak ada komunikasi dengan rumah. Dulu saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo itu komunikasinya cukup baik juga gitu. Jadi mengajak politik makan malam gitu. Jadi makan terus diajak makan para PKL-nya itu sering. Lalu kemudian sampai akhirnya baru ngobrolin soal tujuan relokasi tersebut dan ya relatif tanpa ada apa istilahnya tuh tanpa ada penolakan yang berarti dari PKL ketika misalnya direlokasi, dan memang saat itu tujuannya pun juga baik juga gitu dan tujuannya pun juga tepat juga gitu. Dan ya itu Jokowi lama gitu. Jokowi yang baru kita bisa melihatnya seperti saat ini. Silakan teman-teman bisa resapi. Lalu kemudian selanjutnya, dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam. Mungkin dalam berupa kegiatan, dan kegiatan dimaksud di sini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong, namun yang penting harus diingat adalah tentang bagaimana cara yang baik untuk melakukannya gitu dalam berkomunikasi. Di sini mungkin Wijaya lebih fokus sebagai pendekatan dalam komunikasi itu ya yang baik-baik lah gitu, yang persuasif, yang sopan, yang agar bisa diterima dan semacamnya gitu. Tapi tentunya kalau dalam komunikasi sektor publik seringkali sih ya pemerintah tidak melakukan hal yang demikian juga gitu. Walaupun sih secara idealnya ya harusnya ada itu. Ya, namanya komunikasi itu kan ya pasti ada dialog gitu. Tidak serta-merta apa istilahnya bersembunyi ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, masalah umat banyak misalnya, masyarakat banyak gitu ya, tapi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian menciptakan sebuah keputusan atau kebijakan yang tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, itu bermasalah. Itu berarti tidak adanya komunikasi yang baik. Lalu selanjutnya, fungsi komunikasi, ada komunikasi sosial. Jadi fungsi komunikasi sosial itu setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk mengembangkan konsep diri kita ya, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, dan memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan-tekanan semacam. Jadi ya bagaimana kita istilahnya tuh praktis sosial gitu, sebagaimana hal sehari-hari, dan di sana lewat komunikasi inilah yang memungkinkan kita sebagai individu itu bisa membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang kita hadapi. Gitu. Lalu selanjutnya, fungsi komunikasi selanjutnya adalah komunikasi ekspresif, yang mana komunikasi ekspresif ini erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Jadi saling berkelindan ya, adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun kelompok misalnya kayak. Jadi komunikasi ekspresif itu tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain. Misalnya enggak ketika tujuan komunikasi itu tadi di awal dijelaskan untuk mempengaruhi, tapi kalau misalnya untuk komunikasi ekspresif ini enggak serta-merta harus ditujukan untuk mempengaruhi orang lain gitu. Ya udah, hanya sekedar menyampaikan perasaan-perasaannya. Kalau ini sekarang kayaknya teman-teman apa istilahnya tuh sudah dengan sendirinya sering melakukan komunikasi ekspresif melalui media sosial gitu. Coba kita saksikan gitu di TikTok ya. Walaupun saya nonton TikToknya itu di Instagram ya, banyak sekali sekarang ya anak-anak muda yang selalu mencurahkan perasaan-perasaannya gitu lewat musik-musik TikToknya itu, lalu kemudian dikasih kata-kata sebagai bentuk ekspresi dia sedang kalau sakit hati, lagi diputusin pacarnya apa segala rupa, itu jadi ada semacam kayak musik-musiknya gitu segala rupa.
Nah, itu kan bentuk evaluasi dan nggak harus mempengaruhi orang lain juga ya. Dia cuman hanya sekedar menyampaikan apa yang dia rasakan saat itu gitu. Dan tidak harus verbal juga kan gitu. Ya udah, yang namanya media sosial ya seperti itulah. Menarik. Kemudian ada komunikasi virtual, ini kaitannya dengan komunikasi yang efektif pada dilakukan secara kolektif ya, biasanya tuh ada komunitas virtual tertentu yang biasanya dilakukan secara kolektif. Jadi kolektif tersebut berpartisipasi dalam bentuk komunikasi virtual yang menegaskan kembali komitmen kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, dan agama misalnya kayak gitu. Lalu kemudian fungsi selanjutnya ada komunikasi instrumental. Di sini komunikasi instrumental itu berarti mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, dan mengubah perilaku. Ataupun sederhananya bisa dipakai sebagai bagaimana kita membujuk gitu. Nah ini yang instrumental kan, instrumental itu berarti bagaimana mencapai tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah, sebagai instrumen, maksudnya komunikasi instrumental ini, makanya komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, tapi juga bisa menghancurkan hubungan tersebut. Nah, ini tergantung ketika instrumentalnya yang dilakukan untuk menghancurkan ya bisa saja. Hari ini sebenarnya kalau kita sebagai pengguna media sosial yang aktif, kita bisa harus memperhatikan gitu. Kalau misalnya memang kita ingin berdiskusi ataupun melakukan perdebatan ya, kita harus melihat lawannya gitu. Jangan sampai kita melakukan diskusi atau berdebat bahkan dengan misalnya saya menyebutnya robot gitu, walaupun itu bisa jadi orang. Ada buzzer misalnya, ya untuk apa gitu? Karena buzzer itu kan iklan gitu sebenarnya kan. Ya untuk apa kita berdiskusi, berdebat dengan buzzer-buzzer yang notabene mereka seringkali anonim gitu, bahkan dalam banyak hal ya repetisi saja gitu, dan untuk tidak hanya pengulang-pengulangan gitu, dan tentunya itu ya apa istilahnya tuh tidak ada lagi komunikasi di sana gitu. Jadi untuk apa? Nah, makanya kita kalau ingin berdebat pun juga harus kita melihat latar belakang ataupun latar dari siapa yang diajak bicaranya. Karena hari ini ya media sosial kita diisi tidak lagi hanya oleh orang-orang, tapi juga oleh apa ya? Kalau buzzer itu bahasa ininya bahasa sederhananya ya robot aja gitu. Ya robot yang walaupun dikendalikan oleh manusia juga. Tapi itu kan satu hal yang percuma kalau kita berdiskusi dengan hal ya kayak buzzer-buzzer kayak gitu. Ya buzzer kan dibayar gitu biasanya kan, dibayar untuk apa istilahnya memframing kayak mengkomunikasikan dan menghancurkan hubungan gitu misalnya kayak gitu. Lalu selanjutnya Mas Effendi, fungsi komunikasi ya tadi sama ya seperti yang instrumental ya, ada bagaimana menginformasikan, mendidik, menghibur, dan tentunya mempengaruhi. Nah, persoalan komunikasi yang paling menjadi perhatian adalah bagaimana komunikasi yang kita lakukan bisa efektif terhadap orang lain. Oke, itu poin penting. Itu bisa berarti komunikasi itu bisa dimaknai sebagai bagaimana kita mencari dukungan, membina relasi, mempengaruhi orang lain, agar mau melakukan apa yang kita inginkan. Pemerintah inginkan, negara inginkan misalnya. Dan menetapkan keputusan, meminta anggota masyarakat untuk melakukan program pemerintah dan berbagai hubungan profesional lainnya. Nah, ini dalam konteks kepemerintahan gitu. Jadi ya bagaimana caranya nih biar komunikasi itu efektif di sini? Ya, kita akan melihatnya secara normatif ya, dalam artian secara teoritisnya ya bagaimanapun komunikasi itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Opsi-opsi kekerasan, opsi-opsi pemaksaan dan hal-hal yang bersifat bisa merugikan masyarakat yaitu sebaiknya ya dihindari gitu. Bahkan tidak dilakukan. Bahkan itu juga sebenarnya bukan opsi sih kalau misalnya kita bicara tentang relasi antara negara dan masyarakat ya. Dan tapi sering kalinya sayangnya pemerintah ataupun negara
sering melakukan komunikasi yang justru bersifat kekerasan gitu. Ketika misalnya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, ada penolakan misalnya. Nah, sebenarnya kan masyarakat pun juga ketika menolak juga selalu ada landasan argumentasinya gitu. Tidak semata-mata menolak begitu saja gitu. Makanya kita harus juga punya kemampuan selain berkomunikasi ya bisa mendengar juga gitu. Mendengarkan apa yang dikehendaki oleh publik ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi agar bisa efektif dalam berkomunikasi. Pertama, komunikasi harus tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, tepat waktu di sini tuh ya teman-teman juga misalnya ketika berkomunikasi dengan dosen pembimbing, dengan berkomunikasi dengan dosen lah setidaknya, ya jangan sama kayak teman-teman kelasmu gitu. Tiba-tiba nge-WhatsApp jam 11 malam, tiba-tiba nge-WhatsApp jam 12 malam gitu kan. Ataupun ya jam 9 malam atau yang malam lah, yang notabene itu kan istilahnya itu kan ya dosen juga dia sama-sama manusia perlu istirahat juga, dan bagaimana seringkali ya dosen juga punya rutinitas tersendiri, punya aktivitas sendiri, kesibukan sendiri, otomatis ya ketika ingin menyampaikan komunikasi pun juga harus tepat waktunya juga gitu. Jangan sampai teman-teman apa istilahnya tuh tidak tahu waktu ya. Dalam hal ini pun juga dalam apa istilahnya dalam konteks yang lebih luas gitu. Kayak gini, pengesahan regulasi kebijakan UU Omnibus Law itu kan sebenarnya ini analisis bego-begoannya aja ya. Kalau misalnya kita ngelihat kan ini komunikasi yang dijalin oleh pemerintah kan nggak tepat waktu ya, di mana ketika pemerintah kita sedang negara kita lagi pandemi, masyarakat kita lagi banyak kesusahan dan segala rupa, yang notabene yang harusnya menjadi fokus di awal ada soal kesehatan warga, tapi justru di sini pemerintah agak relatif kelihatannya sangat terburu-buru untuk segera mengesahkan dan mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat agar segera langsung sah gitu. Ini kan nggak tepat waktu gitu. Tentunya nggak tepat sasaran juga sebenarnya kalau misalnya ditujukan untuk publik. Nah, ya itu bagi-bagiannya aja. Jadi gampangnya ya akhirnya ya masyarakat itu menjadi curiga ya, terlepas dari substansinya itu aja ya udah kelihatan gitu. Apalagi dia dari substansinya sebenarnya gitu. Ketepatan waktu dalam menyampaikan komunikasi jelas harus bisa diperhatikan gitu. Kalau misalnya kalian lihat ada orang yang pengen diajak ngobrol itu lagi marah ya, jangan diajak ngobrol dulu lah. Nunggu reda dulu. Lagi sibuk misalnya lagi ngobrol sama orang lain ya jangan gitu. Ditunggu dulu, diperhatikan dulu. Karena kalau misalnya nggak tepat waktu ya akhirnya komunikasi ataupun bahkan niat baik itu nggak bisa terwujud gitu. Hati-hati aja yang kayak gitu. Komunikasi harus lengkap, jelas. Komunikasi itu ya selain harus bisa dimengerti oleh penerima komunikasi, maka komunikasi itu harus lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi penerima komunikasi. Jadi kalau misalnya selengkap mungkin gitu, sehingga si penerima itu tidak lagi nanya-nanya lagi. Kan kadang ribet juga ya, walaupun sih ada juga orang-orang yang beberapa pihak yang hanya sekedar apa istilahnya tuh menyingkirkan keraguan, dia bertanya ulang gitu ya, sekedar konfirmasi. Walaupun ada juga yang kayak gitu, misalnya walaupun udah dijelaskan secara lengkap itu A sampai Z-nya gitu, tapi kemudian adanya orang tipikal yang mohon maaf sekedar mengkonfirmasi kembali apakah ini. Nah itu kan seringkali ada yang kayak gitu, tapi itu nggak masalah. Tapi setidaknya sebagai komunikator dalam hal ini ya kita misalnya nanti ketika berada dalam posisi sebagai seorang pejabat publik ataupun yang bekerja secara profesional di pemerintahan, ketika ingin menyampaikan pesan ya harus lengkap gitu, jangan setengah-setengah, jangan ada yang disembunyikan gitu kayak gitu. Karena khawatirnya
nanti akan menciptakan selain keraguan justru malah ya publik akan merasa kecewa juga gitu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang justru yang dicetuskan di awal. Lalu yang ketiga, komunikasi itu perlu memperhatikan situasi dan kondisi, ini penting juga. Saya tadi yang tepat waktu juga lihat dulu sikonnya gitu. Karena dalam menyampaikan suatu komunikasi, karena bila komunikasi tersebut harus disampaikan merupakan hal yang penting, yang perlu pengertian secara mendalam, maka faktor situasi dan kondisi sikonnya ya juga harus diperhatikan gitu. Kalau lagi apa ya katanya, misalnya kalau ngelihat dosennya lagi sibuk atau misalnya kalau ini saya kasih contohnya kecil-kecil aja dulu gitu kan. Ya jangan dulu lah berkomunikasi gitu kan. Nunggu waktunya, jedanya agak mengambil jeda dulu, nunggu waktu yang lebih tepat gitu juga penting. Kayak gitu. Jangan langsung rusak-rusuk gitu. Karena jangan sampai satu hal tujuan-tujuan kita itu kontraproduktif ketika komunikasinya itu gagal gara-gara misalnya tidak melihat situasi dan kondisi gitu. Lalu kemudian, nah ini sangat moralistik banget, tapi nggak apa-apa, ini penting gitu. Komunikasi itu perlu menghindarkan kata-kata yang tidak enak ya. Ya tujuannya baik kalau misalnya sambil ngomongin orang gitu, sambil nyindir-nyindir orang yang nggak akan ketemu juga gitu apa yang diharapkan gitu. Saya kan niatnya baik, nah, tapi kan dengan cara menyindir dengan bahasa-bahasa yang tidak enak ya, makanya bisa menjadi tidak komunikasinya itu tidak berjalan gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ini sebenarnya kita sedang mempelajari hal-hal yang istilahnya itu ilmu hidup juga ya, ilmu komunikasi ini gitu. Bagaimana kita mengelola, mengorganisir diri sendiri, berkomunikasi, cara memperhatikan lingkungan dan segala rupanya itu ya harus diperhatikan. Nggak serta-merta semau gue gitu, nggak bisa juga gitu. Semuanya itu selalu terikat selalu terikat dengan konteks, selalu terikat dengan lingkungan, selalu terikat dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita, di hidup kita kayak gitu. Nah, itu jangan sampai menyinggung lah istilahnya. Lalu kemudian bagaimana komunikasi itu bisa efektif? Ya, sedemikian rupa bisa lewat pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif gitu. Membujuk. Dalam ini ya istilahnya tuh harus ya persuasi gitu. Jadi benar-benar dibujuk sedemikian rupa, dikasih feedback, dikasih imbalan kayak, dikasih ya bahasa-bahasa yang bahwa kalau misalnya Anda melakukan perubahan gitu kan, ya ini akan kembali lagi ke kebaikan ke Anda, bisa ke masyarakat gitu. Jadi tidak serta-merta selalu dilihat dari kacamata kita sendiri gitu. Kalau persuasi itu ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sama, bahasa-bahasa yang sama dengan masyarakat sendiri gitu. Dari mulai ya perbincangannya, tujuan hidupnya ya harus sama gitu. Kalau misalnya kita ingin ingin menyampaikan tujuan dari kebijakan misalnya, tapi kemudian kita tidak melakukan persuasi, hanya sekedar menyampaikan gitu saja. Nah ini kan seringkali gitu. Saya kan hanya pelaksana saja. Saya kan seringkali kan ada hal yang kayak gitu. Padahal kan pelaksana pun juga dia punya fungsi untuk memberikan komunikasi, mensosialisasikan sedemikian rupa agar masyarakat yang diajak ngobrol itu paham juga gitu. Ya termasuk dalam konteks yang sekarang lagi ramai ya, kebijakan saat ini yang kontroversial itu ya harusnya ada persuasi juga gitu. Kalau misalnya memang tanda kutip ya niatnya baik, tapi ya lagi sih kalau kita melihat secara substansi ya, kalau memang pada dasarnya kebijakan itu bermasalah secara proses dan segala rupa ya, sepersuasi apapun juga masyarakat berhak untuk menolaknya gitu. Seperti itu. Demikian saya kira, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bisa nanti mendiskusikannya lewat forum di WhatsApp ataupun juga nanti
silakan kalian berkomentar dan melakukan presensi di kolom komentar di YouTube ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.